Baik, di sini saya melakukan resensi pada sebuah buku dengan judul Perkembangan Peserta Didik, penulis Idat Suhada MPD, penerbit PT Remaja Rosda Karya Bandung, tahun penerbit 2017. Di sini saya meresensi di bab 2, yaitu dengan topik perbedaan karakteristik individu. Dengan subtopik yang pertama, jenis-jenis perbedaan antar individu. Jadi, jenis-jenis perbedaan antar individu terdiri dari 5. Yang pertama, perbedaan fisik. Perbedaan fisik ini seperti usia, berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial. Perbedaan sosial seperti ini yaitu status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian seperti watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Dan yang terakhir, perbedaan kecakapan dasar di sekolah. Jadi baik, selain itu juga terdapat beberapa perbedaan antar individu, yaitu yang pertama perbedaan kognitif. Dalam hal ini berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perbedaan dalam kecakapan bahasa. Bahasa merupakan suatu pernyataan pikiran dan perasaan dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang bermakna dan sistematis. Yang ketiga, perbedaan dalam kecakapan motorik. Perbedaan dalam kecakapan motorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja saraf motorik untuk melakukan berbagai kegiatan. Yang keempat, perbedaan dalam latar belakang. Perbedaan dalam latar belakang dilihat dari latar belakang keluarga, baik dari segi ekonomi maupun sosial kultural. Yang kelima, perbedaan bakat. Perbedaan bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa atau dimiliki seseorang sejak lahir. Dan yang keenam, perbedaan dalam kesiapan belajar. Baik, subtopik yang kedua yaitu perbedaan individual yang khas. Yang pertama, otak sebagai pusat belajar. Otak dapat berfungsi aktif dan reaktif selama kurang lebih 100 tahun sehingga harus dijaga agar terhindar dari kerusakan. Ada 3 bagian dasar otak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, batang otak. Batang otak bertanggung jawab atas fungsi motorik sensorik pengetahuan fisik yang berasal dari panca indera. 2. Sistem limbik. Sistem limbik berfungsi menyimpan perasaan dan pengalaman. Yang ketiga, neokorteks. Neokorteks adalah tempat bersemayamnya pusat kecerdasan manusia. 2. Karakteristik cara belajar. Ada 3 jenis karakteristik cara belajar. Yang pertama, karakteristik perilaku individu dengan cara belajar visual. Karakteristik ini memiliki ciri-ciri, yaitu rapi dan teratur. Yang kedua, karakteristik perilaku individu dengan cara belajar auditorial. Ciri dari karakteristik ini yaitu sendiri berbicara ketika bekerja. Dan yang ketiga, karakteristik perilaku individu dengan cara belajar kinestetik. Ciri dari karakteristik ini yaitu berbicara dengan perlahan. Baik, setelah membaca buku ini, saya menemukan kelebihan, kekurangan, dan juga manfaat. Yang pertama, kelebihan dari buku ini. Kelebihan dari buku Perkembangan Peserta Didik yaitu hurufnya jelas, mudah dibaca dan dipahami, serta dilengkapi juga dengan contoh soal, sehingga pembaca dapat lebih memahaminya.
Kekurangan dari buku ini tidak dilengkapi dengan gambar yang menarik, sehingga pembaca lebih mudah bosan atau jenuh ketika membacanya. Dan yang terakhir, manfaat dari buku. Setelah membaca buku ini, banyak sekali manfaat yang didapat, yaitu pembaca dapat lebih mengetahui apa saja jenis-jenis perbedaan antar individu dan juga aspek-aspek apa saja yang membedakannya antara satu individu dengan yang lainnya.